Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Amalia, NIM 2041050200093 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen Ekonomi Makro tentang pengantar Ekonomi Makro. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Apabila oikos dan nomos digabung menjadi oikonomos atau ekonomi, maka dapat diartikan pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan ini seperti halnya sistem administrasi. Poin yang kedua yaitu definisi ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Merupakan kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori merupakan ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, ataupun pasar. Selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi makro. Terdapat 7 konsep dasar ekonomi makro, yaitu pertama pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, ketiga uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam keseimbangan IS dan LM, dan yang terakhir ekspor dan impor. Untuk poin yang terakhir yaitu perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Pada ilmu ekonomi mikro terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, konsumsi individu, jumlah produksi suatu perusahaan, serta harga setiap barang atau jasa. Sedangkan dalam ilmu ekonomi makro terdapat kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan, konsumsi negara, jumlah produksi nasional, dan yang terakhir harga barang atau jasa secara keseluruhan. Demikian video tanggapan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.